Jakarta nggak pernah sepi, selalu punya cerita. Bahkan saat terik seperti ini. Perjalanan ini membawa gue ke tanah ini. Ya, Masjid Keramat Luar Batang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, namanya keren loh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Mansur Amin, biasa dipanggil Pak Daeng. Oh Pak Daeng. Iya. Pak Daeng sebagai apa Pak di masjid? Saya sekretaris DKM. Kalau dulu saya sebagai merbot. Yang ngerawat makom, ngerawat masjid. Namanya siapa Pak? Bang Emen. Pak Emen. Bang Emen. Bang Emen. Mang Emen. Emen. Emen, iya. Ini masjid ini kan namanya Jami Keramat Luar Batang. Luar Batang. Iya. Itu arti namanya tuh apa tuh Pak ya? Ada keramatnya tuh maksudnya gimana? Apa ada Oh, ceritanya? itu ada ceritanya, ada latar belakang historis kenapa menjadi namanya Masjid Jami Keramat Luar Batang gitu. Gimana? Di dalam kali enaknya ya ngobrolnya ya, jangan di sini ya. Siapa? Pak Emen, hatur nuhun. Iya. Pak, mari Pak. Yuk. Mari Pak. Jadi bagaimana Pak itu Pak yang tadi cerita tentang nama keramat itu? Ada Iya, ceritanya apa Pak? nggak terlepas dengan wafatnya Habib Hussein. Ceritanya itu. Kayaknya enakan ngobrol di sini aja. Oh nih. boleh Pak. Duduk di bawah aja berarti ya Pak? Iya, santai aja kita. Aduh. Kenapa masjid ini menjadi Masjid Luar Batang? Kampung ini menjadi Kampung Luar Batang. Saya harus cerita panjang nih. Nama kampung ini, nama masjid itu nggak bisa lepas dari Sahibul Maqam Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau seorang pensiar Islam yang berasal dari Hadramaut. Nah, selepas beliau belajar kepada gurunya, atas izin orang tuanya, ibundanya, beliau lanjut nih untuk melakukan syiar Islam. Konon sih katanya memang tujuannya adalah Nusantara. Ini belum ada Indonesia ya, jadi jangan bicara Indonesia nih. Gitu. Tujuannya Nusantara. Yang saya dapat, kalau salah tolong koreksi, itu beliau melalui jalur sutra. Artinya zaman itu kan terkenal ya jalur sutra ya, jalur perdagangan. Dari Hadramaut beliau menuju ke India dulu, ke kota Gujarat, persisnya di Surati. Surati adalah sebuah kota di Gujarat, India. Nah, di sana beliau menjadi pensiar Islam yang saya tahu, yang saya dengar kisahnya itu cukup lama. Artinya lebih dari 5 tahun. Bahkan ada yang bilang bisa jadi lebih daripada 10 tahun. Beliau di India, di Surati. Di saat beliau tiba di India, di Surati, itu lagi kena musibah, lagi kena kemarau panjang, kemudian penyakit lepra dan kusta, kalau saya nggak salah ingat, sedang menyebar di daerah itu. Di saat musim kemarau panjang tadi, beliau menyuruh orang-orang untuk membuat sumur dan kolam. Sumur dibuat, kemudian dibuat kolam. Setelah semuanya selesai, beliau bermunajat untuk supaya Allah menurunkan hujan. Alhamdulillah, hujan pun turun. Artinya hujan yang menimbulkan kemakmuran. Kemarau panjang berakhir, dan semua orang yang berpenyakit menular tadi itu disuruh mandi dari air sumur yang ditimba ke kolam. Pada akhirnya kota
Gujarat atau kota Surati itu terbebas dari penyakit yang menular tadi. Nah, jadi selepas dari Gujarat tadi, dari kota Surati, beliau lanjut ke Nusantara melalui jalur laut lagi nih. Jangan bayangin sekarang loh ya. Itu tiba di Aceh. Nah, di Aceh nggak lama katanya. Nggak lama di Aceh. Dari Aceh melanjutkan perjalanan lagi ke Jawa. Otomatis melalui Palembang dong. Karena pada itu kan Bandara Sriwijaya kan cukup besar ya. Jadi Aceh, kemudian masuk Sriwijaya, kemudian masuk Banten. Jangan lupa pada masa itu Banten adalah sebuah kawasan ekonomi yang kuat. Banten, dari Banten beliau lanjut belum ke sini nih. Karena pada zaman itu Sunda Kelapa masih terbilang kecil kali ya. Tidak sebesar Banten, tidak sebesar tempat yang lain. Jadi dari Banten beliau lanjut ke Jawa Tengah. Ada yang bilang ke Jawa Timur, Semarang sampai ke Gresik. Kemudian lanjut ke Cirebon. Nah, itu kalau kita baca sebuah buku tentang masjid-masjid tua karangan Adolf Volken, itu di sebuah koran Hindia Belanda dimuat bahwa terbitan tahun 1800-an ya, bahwa Habib Hussein adalah seorang pensyiar Islam yang sangat termasyhur di pesisir utara Jawa. Kebayang nggak di zaman itu yang komunikasi masih susah, transportasi masih tidak sebagus sekarang. Beliau udah termuat dalam sebuah berita di Belanda gitu kan, bahwa Habib Hussein adalah seorang pensyiar Islam yang sangat termasyhur di pesisir utara Jawa. Artinya kalau kita bicara utara Jawa kan berarti kan dari Banten sampai Surabaya kan, utara Jawa. Nah, beliau warawiri bolak-balik di sana, kemudian memilih persinggahan terakhirnya di luar Batang. Gitu. Jadi perjalanannya tadi tidak langsung luar Batang. Dari Hadramaut, dari Hadramaut masuk India, Aceh, Palembang, Banten, Jawa Timur, kemudian Cirebon, baru masuk ke sini. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya kenapa ini masjid namanya Masjid Jami Keramat Luar Batang, kemudian kampungnya Kampung Luar Batang. Nah, dulu nama kampung ini katanya itu namanya Kampung Baru. Masjidnya, kalau saya nggak hilap namanya masjidnya Masjid An-Nur. Berubah menjadi Luar Batang, baik kampung dan masjidnya di saat beliau wafat. Saat beliau wafat, itu kan mau dimakamkan di luar kampung ini. Orang selalu bilang Tanah Abang. Saya koreksi, saya nggak yakin bahwa itu Tanah Abang. Karena pada zaman itu Tanah Abang sangat jauh, dengan medan juga yang sangat berat. Sementara di zaman itu tidak jauh dari sini, sekitar 1 kiloan lebih kurang, itu ada pemakaman Muslim, namanya Kubur Koja. Ini kalau zaman dulu lurus sungai, mentok, jadi sangat simpel. Itu perjalanan setengah kilo mungkin kalau di sungai gitu ya. Jadi saya meyakini bahwa dimakamkannya itu di Kubur Koja, di daerah Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, tapi bolak-balik ke pemakaman sana, setiap sampai di sana jenazah beliau nggak ada. Kembali ke sini jenazah beliau ada di ruang tamunya lagi. Jadi ini dulu kediaman beliau nih. Masjid dengan makam itu ada jarak. Ada jarak. Kalau sekarang kan karena perluasan segala macam jadi satu kan. Kalau dulu ada jarak. Nah, peristiwa tadi yang pada akhirnya merubah nama masjid menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang, nama kampung menjadi Kampung Luar Batang. Nah, karena dalam istilah orang kampung sini, kurung batang keranda itu namanya kurung batang. Beliau keluar dari kurung batang gitu kan, jadi luar batang. Itu kisah kenapa kampung dan masjid ini menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang dan Kampung Luar Batang. Karena perjalanan hidup itu ya? Iya, waktu beliau wafat. Gitu. Berarti kalau masjidnya sendiri udah dari saat beliau hidup ya? Udah ada ya? Ada 2 cerita sih. Ada yang bilang sebelum beliau masuk sini, Islam udah ada di sini. Artinya udah ada musola. Gitu. Kemudian beliau merombak musola tadi menjadi masjid. Tapi ada juga yang bilang enggak, beliau yang membangun. Nah, saya
walau alam ya, nggak tahu mana yang benar. Mungkin salah satu pasti benar kan, tapi saya nggak berani bilang yang mana yang benar nih. Saya takut salah juga. Jadi kalau dari tahunnya udah dari tahun berapa kira-kira Pak kalau masjidnya itu? Artinya kita hitung beliau wafat aja ya. Beliau wafat kan 1756. Ya. Artinya sebelum 1756 dong. Ada. Kalaupun beliau yang bangun, berarti kan sebelum 1756. Iya. Iya kan? Apalagi sebelum beliau nyampe, berarti kan lebih lama lagi. Dan saya juga nggak punya catatan yang pasti, beliau di sini berapa lama baru meninggal. Itu kan saya belum dapat catatannya. Tapi memang wafatnya di sini ya Pak? Di sini wafatnya. Tapi ini sekarang udah jadi gede seperti ini, Iya. udah perluasan Ini berkali-kali berarti? iya, ini berkali-kali. Di periode Orde Baru aja, ini 4 gubernur atau 3 gubernur bertahap perapihannya. Tapi bukan biaya pemerintah ya. Artinya ketua panitianya gubernur, tapi bukan uang apa sih Pemda DKI artinya. Jadi masjid ini bukan aset Pemda. Masjid ini aset masyarakat. Kalau bentuknya sih sebetulnya ini udah berubah ya. Kalau pada zaman itu sih sebetulnya kalau mau ngelihat nggak jauh-jauh beda dengan masjid-masjid tua yang ada di daerah Pekojan abad 18 tahun 1700-an. Itu masjid itu semuanya hampir sama. Jadi ada campuran gaya Eropanya, ada campuran gaya Arabnya, ada campuran Jawanya, bahkan ada campuran Cinanya. Jadi campuran berbagai bentuk arsitektur. Nah kalau di daerah Pekojan itu masih bisa dilihat langgar tinggi, kemudian ada beberapa masjid yang lain, Masjid Jami Kampung Baru itu bisa kelihatan. Nah Pak, di sini tuh ada ciri khas atau keunikan atau peninggalan dari itu nggak sih Pak? Iya, jadi secara total kan ini udah ngalamin renovasi berulang-ulang ya. Yang tersisa itu secara fisik itu tinggal 2, gerbang dan menara kecil. Gerbang itu pun sekitar tahun 50-60-an kok. Yang lebih dulunya ada sumbangan dari Raja Solo, tapi udah dirubuhkan oleh orang tua kita yang zaman dulu, berubah menjadi gerbang ini. Itu aja sih peninggalannya. Jadi Anda lihat kan gerbangnya kan turun tuh. Itu sebetulnya kalau mau bener itu masih harus digali lagi sekitar 1 meter lagi tuh. Jadi memang ada perubahan ketinggian hampir 3 meter. Penurunan tanah waktu kemarin pengerjaan dihitung total itu 3 meter. Kebayang nggak? 3 meter naiknya, jadi cukup tinggi. Nah, tinggal 2 tersisa itu. Tapi di sini sih ada yang unik sih sebetulnya, cuma orang banyak yang nggak ngeh. Itu biasanya ada cuma hari Minggu tuh, kembang payung. Kembang payung? Iya, jadi kalau orang ziarah, ada ibu-ibu nawarin, kembang payung gitu kan. Itu ada bulat gitu, bentuknya bulat, kemudian ada kembang 7 rupanya. Nah itu sebetulnya kearifan lokal masyarakat sini mengabadikan kedatangan Raja Solo yang ke-8. Di saat beliau datang itu kan dipayungin tuh, dipayungin. Nah masyarakat pada zaman itu merekamnya itu dengan mengabadikannya dengan bikin sebuah tradisi tersendiri buat orang ziarah, namanya kembang payung. Buat orang Betawi, katanya ya, walau alam apakah itu masih terjadi atau enggak, mereka kalau ziarah ke sini itu wajib beli tuh kembang payung. Ada 2 hal kalau kata mereka. Jadi di saat mereka pulang ke rumah ditaruh di pintu, ditancepin di pintu tuh. Yang pertama, tetangganya atau orang situ tahu bahwa ini orang habis ziarah nih keluar Batang. Hal yang kedua, nah ini bicara mistis ya. Saya sih cenderung nggak mau menekankan itu. Katanya kalau kembang payung itu dipasang di depan pintu akan ada koneksi antara di sini dengan rumahnya, sehingga kalau ada orang mau berbuat jahat, mau nyantet atau apa, itu insya Allah gagal gitu kan. Nah itu kan ngebahasnya rumit tuh, ya kan, ngebahasnya rumit. Ntar bisa berdebat panjang gitu kan. Ini saya cuma cerita tentang seseorang yang
kenapa mereka merasa wajib untuk Kembang payung beli itu. kembang payung, sehingga tradisi itu sampai sekarang masih terabadikan. Ya hari Minggu doang itu Pak berarti ada ini kembang payung. Dulu sih mereka jualan tiap hari, Hmm. cuma karena satu dan lain hal mungkin ya, karena peminatnya kan udah menipis nih, udah nggak kayak dulu gitu loh. Nah, jadi mereka juga cuma jualannya hari Minggu. Sepi itu karena COVID atau emang dari sebelumnya udah ini Pak? Covid. COVID. Waktu sebelum Covid sih masih seminggu, sepekan itu bisa beberapa kali. Tapi semenjak Covid ini udah kasihan juga sih ya. Ya bayangin kan capek-capek jualan gitu nggak ada yang beli. Iya. Tapi selama COVID ada pembatasan gitu nggak sih Pak? Ditutup atau gimana? Sempet ada tutup total, Oh, sempet. baru bukanya lagi tuh kapan berarti? Oh, cuma kita nggak lama tutupnya, Hmm. nggak lama karena desakan masyarakat, desakan umat juga kan kita serba salah nih gitu loh. Akhirnya kita buka, tapi dengan aturan yang ketat. Oh. Karena susah juga ya kita, ya kalau mereka udah netes air mata depan kita, pas saya jauh-jauh kemari mau ziarah, mobil saya nyewa segala macam, saya habis 1 juta nih nyewa mobil kan, ya Allah gimana gitu kan, nggak mungkin juga kita. Ada yang kayak gitu Pak? Ada. Nusantara mah udah dari Aceh sampai Papua yang saya terima tamu di sini banyak. Bahkan sampai dari luar negeri ya, Timur Tengah, ASEAN, bahkan dari Amerika pun pernah. Salah seorang wali kota di Amerika pernah ziarah ke sini. Pernah juga dari Australia. Sebelum Covid itu, per 24 jam itu di hari biasa ya, itu bisa 1.000 orang loh. Kalau saat Ramadan itu Pak, ada tradisi, ada rame atau ada bedanya nggak sih sama ini biasa? Kalau saya sih bilang sama aja ya. Ada tradisi di sini misalkan akhir ziarah itu makam yang melaksanakan sebuah upacara tentang akhir ziarah. Tapi di bulan Ramadan saya bilang sih dengan masjid lain sama aja. Ya buka puasa di sini, kemudian orang mengaji, iktikaf gitu kan, tadarus segala macam, sama aja sih. Yang ziarah juga nggak terlalu beda Pak ya, sama hari biasa gitu? Berubah, berkurang. Oh. Ramenya tuh hanya malam-malam ganjil. Malam ganjilnya juga malam-malam yang udah pertengahan ke atas, gitu. Tapi ramenya nggak sedahsyat hari biasa ya. Karena kan makin kemari kan orang pada pulang kampung nih. Iya, Lebaran ya. Iya. Nah kalau Bapak sendiri di sini udah berapa lama dan kenapa betah di sini Pak? Ya umur saya kan 56 ya. Hmm. Paling tidak sih 50 tahun lah di sini. Oh. Paling tidak, karena saya lahir di kampung sebelah, di Kampung Japat lahirnya. Rumah sih tanah masih ada di sana. Kenapa saya betah di sini saya juga bingung loh. Karena saya di saat kerja itu tahun 85-an saya malah kosnya di Antene Blok A. Sempat beli rumah di Cinere. Tapi pada akhirnya dijual semua. Saya jual, balik lagi ke sini. Nggak tahu kenapa betah ya, tapi saya merasa di sini nyaman sih. Mungkin buat orang tertentu bilang nggak nyaman ya, kumuh malah mungkin atau orang bilang apa. Tapi saya merasa di sini lebih susah ngomongin ya. Ada apa gitu, karena memang udah berupaya berapa kali sih sempet, jujur aja. Pindah ya? Beli rumah di Cinere gitu kan, terus tinggalnya di Jakarta Selatan, zaman dulu masih kerja. Tapi hati ini selalu adanya di sini gitu. Ya pada akhirnya ya bertahan di sini. Panggilan hati berarti Pak emang? Iya, sini, sempet Pak, ya? juga dulu dapat kerjaan di Bandung. Oh. Ditawarkan sekeluarga pindah ke Bandung. Tapi nggak bisa juga. Nggak betah juga. Nggak betah. Nggak tahu kenapa, ada yang bilang kalau udah ngerasain mandi air sumur sini katanya begitu. Gitu ya Pak ya? Katanya. Kan di rumah saya ada sumur. Oh. Gitu. Air sumur kampung ini maksudnya ya. Ya. Katanya sih gitu. Kalau sampean mau lihat-lihat monggo deh. Oh. Banyak yang bisa dilihat sih ya. Siapa? Mungkin saya keliling-keliling dulu kali Pak ya? Iya, Terima kasih keliling-keliling. Pak atas Oke. waktunya Pak. Syarat akan makna. Masjid Keramat Luar Batang jadi tujuan ribuan jemaah tiap harinya. Yang jadi pembeda Masjid Luar Batang dengan masjid lain, ya pasti karena ada makam
Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Gimana ceritanya?